Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, gimana kabarnya? Di pertemuan hari ini, perkenalkan nama kakak Toto Harjo akan membahas soal mengenai pertidaksamaan logaritma. Nah, yang akan kakak sampaikan ke kalian adalah ini adalah soal tentang pertidaksamaan logaritma yang ada di kelas 10. Khususnya di matematika peminatan. Nah, di pertidaksamaan logaritma ini, kakak ingin menggarisbawahi bahwa sebelum kalian mengerjakan soal ini, kalian harus hafal dulu mengenai sifat-sifat logaritma dan mengenai aturan pada pertidaksamaan logaritma. Nah, kalian harus tahu dulu bahwa di pertidaksamaan logaritma itu ada dua aturan, di mana jika kita memiliki bentuk A log B, nah ini ya, kurang dari A log C, nah dengan A-nya lebih dari 1, maka A log ini dapat kita abaikan, atau nama lainnya mungkin dicoret ya. Jadi kalian dapat abaikan. Nah, dengan catatan ini sama ya, alog luas kiri dan kanan ini dapat dicoret atau dihilangkan menjadi B kurang dari C tanpa ada perubahan apapun di tanda pertidaksamaannya. Namun jika A-nya pecahan atau di antara 1 dan lebih dari 0 ya, atau pecahan yang kurang dari 1, maka ketika ada aturan A log B kurang dari A log C, itu ketika si A lognya kiri dan kanan mau dihilangkan atau dicoret, itu berarti tandanya berubah. B lebih besar dari C. Jadi ini kesimpulannya. Inilah aturan dari logaritma. Dan di soal ini logaritmanya masih terikat dengan operasi tambah. Jadi ini belum satu kesatuan. Maka daripada itu, sifat logaritma menyatakan bahwa jika ada operasi tambah dengan catatan basisnya sudah sama, ini basisnya 2 ya, maka tambah berubah menjadi kali. Dengan catatan yang dikalikannya adalah numerus. Jadi di sini kakak terus lagi ya, yaitu 2 log X ditambah 2 log X min 1 kurang dari 1. Nah, karena ini ditambah ya, kita satukan dulu. Kenapa? Karena kalau ingin kita mencoret, itu kiri dan kanan harus satu kesatuan ya. Jadi di sini 2 log, ingat sifat logaritma, kalau ditambah itu jadi dikali ya, numerusnya. Jadi ini X kali X min 1. Nah ini. Oke, kurang dari, nah begitupun 1 harus dibuat logaritma dulu agar kiri dan kanan dapat dicoret nantinya. Nah, kebetulan basisnya harus sama ya, yaitu 2. Makanya 1 itu merupakan bentuk dari 2 log 2. Oke, gitu ya. Jadi kan kalau yang numerus dan basisnya sama, berarti itu bernilai 1. Nah, di sini 2 log itu dikalikan dulu ya, menjadi 2 log dalam kurung X kuadrat min X kurang dari 2 log 2. Nah, di sini 2 log, kiri dan kanan, dua-duanya sama. Nah, dapat dicoret kan? Betul. Tapi kita cek dulu nih. 2 ini lebih dari 1 atau di antara 0 dan 1? Ternyata di sini, ingat ya, bahwa di sini A-nya lebih dari 1. Berarti ketika dicoret, tandanya berubah tidak? Tidak ya. Jadi di sini jawabannya menjadi X kuadrat dikurangi X kurang dari 2. Nah, ternyata di sini dibawa ke pertidaksamaan kuadrat, di mana pertidaksamaan kuadrat itu penyelesaiannya adalah harus disaturuaskan dulu ya. Nanti difaktorkan ya. Oh, maaf. Ini pindah jadi minus ya. Nah ini. Jadi pertidaksamaan kuadrat ya. Kemudian difaktorkan. Jadi di sini X min 2 ya. Dikalikan min 2 dijumlahkan min 1, itu min 2 sama positif 1. Nah, di sini dinolkan dulu ya, X-nya 2, X-nya min 1, ingat kembali ya, kalau pertidaksamaan kuadrat itu, kalau kurang dari dan A-nya itu
lebih dari 0 ya. Misalnya lebih dari 1 positif gitu. Berarti di sini jika A-nya positif terus kurang dari 0, maka jawabannya di antara yang besar dan yang kecil. Nah, kemudian ingat kembali syarat ya. Logaritma tidak mungkin memiliki numerus dan basis yang negatif. Berarti di sini yang masih menjadi misteri adalah numerus ya. Makanya di sini logaritma ada dua nih yang masih misteri nih, x dan x minus 1, makanya harus lebih dari 0 ya. Karena logaritma terdefinisi kalau lebih dari 0 ya, numerus dan basisnya. Khusus untuk basis, selain lebih dari 1 tidak boleh selain lebih dari 0 tidak boleh bernilai 1 ya. Nah, di sini lebih dari 0 ya, syarat 1 yang kiri. Nah, sekarang yang kedua nih, x minus 1 juga sama harus disyaratkan. Karena satu aja cacat, maka cacatlah semuanya. Nah, jadi di sini x-nya lebih dari 1. Jadi di sini ada dua syarat nih. Maka daripada itu harus kita iriskan ya di sini. Iriskan. Jadi ke jawaban masuk, ke syarat juga masuk ya. Menggunakan apa? Garis bilangan ya. Di sini berarti kita tinggal buat aja garis bilangannya. Nah, ini ya. Nanti di sini kita akan namanya itu urutkan dari yang terkecil ya. Mana syaratnya? Min 1 ya. Di sini tulis min 1. Nah, kemudian yang berikutnya adalah angka 0 ya. Yang ada di syarat. Kemudian urutkan lagi 1. Dan di sininya 2 ya. Nah, berarti di sini jawabannya adalah, nah kalau ini di antara min 1 dan 2, kita kasih di sini ya. Kemudian ini 0 dan 1 ya. Jadi ini lebih dari 0. Yang atas lebih dari 1. Oh, ternyata mana irisannya? Yang dilalui ketiga-tiganya, yaitu yang ini ya, di antara 1 dan 2. Berarti jawabannya adalah nilai atau himpunan penyelesaiannya adalah x di antara 1 dan 2 ya. Yaitu apa? Opsi C. Nah, ini ya. Jadi sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.